Berdiri. Beri salam. Selamat siang, anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Oke, silakan duduk. Cek dulu. Kanan kiri kalian ada sampah apa enggak? Sebelum kita mulai, kita cek dulu kanan kiri sampahnya. Kalau ada sampah, kita masukkan ke bangku dulu. Kami kelas pimpin untuk berdiri. Berdiri. Teman-teman, sebelum kita melakukan pelajaran, sebaiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa saya pimpin dimulai. Doa besar. Untuk semua, seperti biasa kita mengawali pelajaran, tetap kita menyanyikan lagu wajib nasional. Kita gunakan lagunya Garuda Pancasila. Dimulai dari hitungan ketiga. Mulai ya, dari hitungan 3. 1, 2, 3, mulai. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baca dulu semangat kalian. Selamat pagi. Selamat pagi, Sepengai. Ya, silakan duduk. Bapak mau ngecek hadiran kalian. Berapa orang yang tidak masuk hari ini? Ketua kelas, berapa orang yang tidak masuk hari ini? 4 orang, Pak. Udah, untuk semua sudah tahu. Kemarin kalian pernah nggak dengar tentang teks berita? Pernah. Untuk sebelum kita mulai pelajaran, bukunya mana? Ya, keluarkan buku dulu. Kita belajar bahasa Indonesia, tetap keluarkan buku bahasa Indonesia, buku paket dan perlengkapan tulisnya. Sudah siap? Bukunya dibuka di bab. Kalian pernah dengar teks berita? Nah, tahu. Coba pengertian teks berita. Ya, coba. Teks berita merupakan sebuah teks yang berisi informasi faktual tentang suatu peristiwa. Ya, Doi, mengetahui kemampuan kalian, Bapak tetap juga ya, seperti dulu lagi. Kita belajar inovatif. Kita menggunakan Google Form. Bapak kirim di grup, itu silakan dijawab. Bapak ingin tahu pengetahuan kalian tentang materi sekarang. Ini teks berita. Iya, jangan kedengaran. Menggunakan model pembelajaran project based learning, siswa diharapkan mampu menulis teks berita dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran kita. Silakan dibuat dulu. Waktunya Bapak kasih lagi 1 menit. Sudah, bagi yang selesai tidak selesai silakan dikirim saja. Waktunya itu hasilnya lebih dari 50%. Masih di bawah dari yang diharapkan, dinilai 70. Oke, berarti Bapak siapkan harus melanjutkan sudah. Dalam artian kita harus pembelajaran teks beritanya kita harus tuntas. Semangatnya kalian ini belum kembali penuh dalam pembelajaran kita. Kita kasih ice breaking-nya kayak Bapak kasih di awal dulu sebentar, kasih ice breaking sebelum kita ke inti. Kalau udah ke inti kita pasti membentuk nanti kelompok. Untuk ice breaking-nya kita salam tepuk. Kembali tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, kalian sudah siap? Sambil duduk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Apa yang beda? Tepuk 4. Pertama
kita mulai dengan pengertian teks berita adalah teks yang berisi tentang segala kejadian atau peristiwa yang baru saja terjadi dan sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat, meliputi adik Simba. Itu kita singkat dengan adik Simba. Apa? A-nya apa? D-nya itu di mana? K-nya itu kapan? S-nya itu siapa? C-nya, M-nya itu mengapa? B-nya itu bagaimana? Teks berita, yaitu yang pertama kalimat tunggal. Itu contoh, kakak berlari. Yang kalimat majemuk. Terus konjungsi. Konjungsi itu apa? Atau kata penghubung, menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita. Coba yang tadi dari belakang, dua kelasnya baca. Yang kelas tujuan utama. Tujuan utama menulis berita adalah menyampaikan suatu informasi dengan akurat. Dengan begitu pembaca dapat memahami informasi tersebut dengan baik. Namun tentu tidak tiap informasi layak ditulis sebagai berita. Informasi yang ditulis haruslah bermanfaat bagi khalayak, misalnya memberi motivasi untuk terus berprestasi. Ya, terus untuk selain menulis berita, teks berita, kalian juga diharapkan mampu membaca teks berita yang sudah ditulis. Nanti membuat bentuk kelompok, nanti kalian boleh silahkan berdiskusi mengerjakan tugasnya. Tugas membuat menulis teks berita yang tepat dengan metode tes diskusi ini. Dengan PJBL-nya atau Project Based Learning-nya, model pembelajaran Project Based Learning, itu proyeknya apa yang bisa kalian hasilkan? Itu proyeknya yang kalian bisa hasilkan, sebuah berita. Terus untuk sekarang kita lanjut pada pembentuk kelompok. Oke, silakan bentuk kelompoknya dulu. Balik, tidak usah pindah tempat. Kelompok yang biasa kita gunakan, Bapak buat kelompok itu menjadi 8 kelompok, terdiri dari satu kelompok terdiri dari 4 orang maksimal. Karena kita jumlah kita 32 berarti pas kita ada 8 kelompok. Udah, silakan yang sini kelompok 1 balik bangkunya aja. Yang sini kelompok 2 balik bangkunya pada ke belakang, yang di depan. Yang kelompok 3 balik ke belakang. Kelompok 4 balik ke belakang, kelompok 5 dibalik belakang. Yang kelompok berapa ini? 5, 6 balik, 7 dan 8. Ketua kelompoknya yang nanti menampilkan. Ini tentang menelaah dari unsur-unsurnya. Dari sini, ini tugas yang pertama. Ini adalah lembar kerja yang pertama. Kalian akan mengerjakan sini menentukan. Sama seperti yang di depan, itu lihat. Yang di depan itu adalah beritanya. Itu contoh beritanya. Sama dengan apa yang Bapak bagikan ke kelompok kalian. Ini. Tugas kalian sekarang adalah menentukan adik simbanya. Dari strukturnya dulu ditentukan. Bisa nggak kalian menentukan dari apa yang tadi Bapak sampaikan atau jelaskan tentang teks beritanya? Bapak kasih sekarang contoh dulu satu. Lihat yang di depan itu contohnya, dan ini yang Bapak bagikan lembarannya ini sama. Contohnya, contoh teks berita yang sudah ada. Itu silakan Bapak bagikan ke masing-masing kelompok. Bapak kasih waktu 10 menit aja. 10 menit dulu, silakan dikerjakan. Kerjakan dengan baik, tulis langsung. Apa itu silakan baca. Itu bertanya dulu kalian. Oke, Bapak lihat dulu. Kalau ada pertanyaan silakan acungkan tangan.
Langsung isi jawabannya. Di sini langsung jawabannya. Baca di sini semua. Apa ada apa kejadiannya? Di mana kejadiannya? Di mana? Apa kejadiannya? Kapan? Siapa ada kejadian di sini? Ada yang salah di pokok. Kenapa ada kejadian? Bagaimana kejadian itu terjadi? Oh, tinggal silakan diskusikan. Itu kalau udah diskusi berarti sudah pasti ada suara. Nah apa? Kalau kalian berdiskusi, yang penting berdiskusi tentang materi, bukan bercanda. Silakan adakan suara diskusinya. Kelompok berapa? Kelompok 4. Nanti di atasnya ingat isi nama ya, kelompok 4 namanya. Nama pendek boleh diisi nomor absen belakang. Biar tepat. Berarti 11 sampai ke 11.25 udah selesai harus. Biar bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya, silakan. Itu berita yang sederhana, sedikit beritanya. Oke, kelompok 5 sudah selesai. Oke, silakan. Siapa yang mau tampil pertama untuk membacakan dari bangku masing-masing? Kelompok 1 apa kelompok 4? Oke, urutan yang pertama tadi selesai. Silakan kelompok 1, kelompok 4. Ya, bangun. Berdiri, ya langsung baca aja dari apanya itu. Langsung jawaban, Pak. Ya, langsung jawabannya. Apa? Api yang membakar 2 rumah di CPT Utara. Ya. Yang lain dengarkan. Di mana? CPT Utara, Jakarta Selatan. Kapan? Sabtu 15 Maret 2014. Siapa? Dendi. Mengapa? Karena mobil pemadam kebakaran macet. Bagaimana? Penyebab kebakaran belum bisa dipastikan oleh petugas. Ya. Oke. Sudah. Lagi yang kelompok 1. Ayo baca. Kelompok 1. Belum, coba namanya. Nama kamu siapa? Arya. Oke, kelompok 1. Lagi baca oleh Arya. Silakan baca. Yang lain dengarkan dulu. Coba ulang. Apa yang menjadi penyebab macet kebakaran? Di mana kebakaran terjadi? Cipete Utara, Jakarta Selatan. Ya. Kapan kejadian tersebut terjadi? Sabtu 15 2014. Ya. Siapa yang menyatakan rumah berhasil dipadamkan? Dendi. Mengapa bisa terjadi kebakaran? Penyebab kebakaran belum bisa dipastikan oleh petugas. Bagaimana dampak kebakaran? Macet. Ya. Sebutin nama dulu. Reza. Apa tentang kebakaran? Di mana kebakaran terjadi di suatu mobil CPT Utara Jakarta Selatan. Kapan Ya. pada Sabtu tanggal 15 bulan 3 2014. Kapan peristiwa yang mengalami kebakaran? Ya. Mengapa kebakaran yang berawal dari rumah di jalan kemudian evakuasi? Bagaimana keadaan jalan? Ya. Kebakaran Sabtu 15 dari bulan 2014. Ya. Dendi, mengapa bisa terjadi kebakaran? Belum bisa dipastikan oleh petugas. Bagaimana dampak kebakaran? Ya. Oke. Itu semua sudah untuk pengumpulannya. Lagi sebentar dikumpulkan. Kamu itu bisa jadikan sebagai contoh nanti saat sekarang. Untuk itu membuat kerangka. Langkah keduanya mengembangkan berita. Langkah pertama yang tadi ini, yang kalian buat ini dia. Tadi coba perhatikan semua. Tadi itu kalian membuat beritanya sudah dalam bentuk tulisan seperti ini. Yang sekarang Bapak kasih itu kalian bentuknya itu gambar. Tapi apa informasinya sudah ada di sana kelihatan. Kamu buat lagi sekali bentuk ini di bawahnya. Setelah buat bentuk ini, rubah
kerangka ini menjadi berita seperti ini. Udah selesai, itu tugas kalian. Itu waktu kalian. Nanti Bapak kasih waktunya membuat sebuah berita. Itu waktunya minta berapa? 15 menit? 20 menit? 20. Oke, kita coba sekarang. Lihat ke depan semua. Perhatikan bangkunya, biarkan tetap seperti itu, cuma ubah tuh posisi kalian, lihat ke depan aja. Kegiatan di sekolah kalian. Ini diambil beritanya dari Facebook. Facebook kegiatan yang ada di sekolah kalian. Ini karena faktual atau termasuk berita yang memang tidak dibuat-buat, itu memang Bapak cari sekarang di yang tadi kalian lihat itu gambarnya ini. Itu kegiatannya sudah kalian bisa lihat, langsung sudah ada di depan, di layarnya kalian bisa lihat. Itu sudah sarapan belum? Itu silakan nanti kalau kalian bawa HP-nya, silakan cari gambarnya di HP-nya. Bapak udah bagikan gambarnya di grup. Silakan di sana sambil melihat itu Bapak langsung bagikan lembar kerjanya. Coba langsung dilihat. Sudah semua lihat? Sudah. Sudah lihat apa belum? Coba Bapak ulang dulu semangatnya. Selamat siang. Oke, udah kembali semangatnya. Silakan Bapak bagikan lembar kerjanya. Silakan kalian buat secara kelompok. Dari gambar itu pindahkan ke lembar kerja kalian, itu buat kerangka dulu. Setelah buat kerangka, kembangkan jadi tulisan, jadi sebuah berita. Coba bagikan dari kelompok 1, isi di atasnya ya, kelompok 1. Itu lembar tadi untuk membuat kerangka, ini lembarnya untuk mengembangkan kerangkanya. Pak, isi namanya, Pak. Nama maksudnya? Nama kelompok itu maksudnya. Nama kelompok. Ini lembar kerja nama kelompok. Ya benar. Ini kan tempat ini membuatnya nama kelompoknya, kelompok 3. Beda ya. Tadi apa, siapa, di mana, itu ya. Tuh, nanti untuk mengembangkan ini pakai dari kerangka ini, kembangkan ke sini. Membuat berita seperti ini. Ngerti enggak? Ngerti? Nah, dan cepat dibuat. Ini. Nah, ini prosesnya. Gambarnya di depan. Coba lihat gambar di depan. Lihat, gambar di depan itu posisinya di sini. Ini kan ada gambar di depan. Dari gambar di depan ini kamu buat kerangkanya. Ini dia. Pak. Ini pertanyaan kamu ke sini nanya, buatnya di sini. Setelah kamu selesai membuat ini kamu buat tulis sekarang teks beritanya. Bentuknya kerangka ini dikembangkan. Jadi kamu membuat berita seperti ini jadinya. Ya, tuh ya. Ada pertanyaan? Ya. Waktu kalian sampai pukul 12. Berarti cuma 40, berarti 43. Mau dapat 15 menit. Ya, silakan dikerjakan. Apa? Nah, ini langsung dibuat.
Sudah selesai di kerangka? Belum? Wah, ini maksudnya waktunya lagi 10 menit. Harus nulis sekarang. Sekarang waktunya nulis. Untuk membuat kerangkanya dengan adisimal udah harus selesai sebenarnya. Dah, sekarang langsung ke kembangkan materi, kembangkan kerangka itu ke dalam bentuk berita, bentuk berita tulisan. Apa kegiatan SMP Yang lain silakan. kegiatan persembahyaan sarapan bersama pengembangan diri proyek B5 Ya, di mana kegiatan tersebut di SMP Negeri 5 Kediri. Kapan kegiatan tersebut? Sabtu 14 Januari 2024. Ya. Siapa saja yang ada di gambar tersebut? Murid-murid SMP Negeri 5 Kediri. ya, benar. Mengapa kegiatan tersebut disebut sasi? Karena sasi itu Sabtu bersih. Ya, Sabtu bersih. Bagaimana perasaan murid-murid SMP Negeri 5 Kediri? Senang dan bahagia. Ya, oke. Sekarang itu dikembangkan menjadi sebuah berita. Silakan dibaca beritanya. Judulnya, dari judul. Judul berita. Kita mengapresiasi kerjaan teman-teman kalian. Itu kegiatannya nanti penilaian langsung, nanti Bapak yang menilai langsung berapa kalian mendapat poin. Itu nanti Di lingkungan sekolah. Kapan kegiatan pengembangan diri terjadi? Sabtu setelah makan bersama. Siapa saja yang mengikuti kegiatan makan bersama dan pengembangan diri? Siswa SMP 5 Kediri. Mengapa? Proyek P5. Bagaimana sarapan bersama di halaman secara bersama? ya, oke. Semua. Apa sarapan bersama proyek B5 dan ekstrakurikuler di mana di SMP Negeri 5 Kediri. Ya. Kapan? Pada tanggal 1 13 Januari 2024. Siapa? Tentu siswa SMP Negeri 5 Kediri. Mengapa? Karena kegiatan tersebut diwajibkan. Bagaimana sarapan bersama di halaman secara bersama? Ya, langsung itu kerangkanya kamu. Langsung coba bacakan untuk pengembangannya. Kerangka itu dikembangkan menjadi berita. Berita siswa yang positif dari kepala sekolah Negeri 5 Kediri dan kegiatan berjalan dengan lancar. Ya, bagus. Oke, tepuk tangan juga. Bisa. Tapi karena belum muncul, tapi 2 3. Dalam pembelajaran menulis teks berita ini, siapa ada pertanyaan? Coba pertanyaan dulu. Biar ada pertanyaan satu. Pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Benar? Kalau tidak ada pertanyaan itu berarti semua paham. Coba Bapak, kalau tidak ada pertanyaan berarti Bapak yang tunjuk kamu. Sebelum Bapak menyimpulkan pembelajaran ini, Bapak tunjuk. Ya, bendara. Oke, untuk bendara. Coba silakan berdiri. Berdiri. Bapak kasih pertanyaan untuk berapa nanti. Kalau adik Simba itu apa saja yang disebut dengan adik Simba? Coba sebutkan bagian-bagiannya. Apa? Ya. Siapa? Mengapa? Ah, Kapan? ya. Bagaimana? Ya. Ya, udah. Berarti udah cukup. Udah benar. Terus
Bapak tunjuk lagi. Dibuat adik simbanya. Ingat tetap adik simbanya. Kalau sulit rasanya menghafal adik simba ya 5W plus 1H. Itu yang diingat. Terus waktu kita masih lagi 10 menit menuju 12.30. Itu waktunya sudah selesai. Sebelum Bapak menyimpulkan, tadi tetap Bapak kembali lagi menanyakan, ada pertanyaan? Tidak. Benar tidak ada pertanyaan? Oke. Sekarang Bapak tugaskan dari bendaharanya mengumpulkan tugas teman kalian. Silakan kumpulkan tugasnya. Kamu yang mengambil, per kelompoknya diambil semua. Satu, tugas individu ini dikerjakan di rumah. Ya, tugas individu ini dikerjakan di rumah. Di atasnya ini kalian isi tugas individu, nama kalian, nomor absen. Setelah kalian selesai mengerjakan tugasnya, kalian foto di rumah. Hari ini boleh? Itu hari ini akan dikumpul lembar kerjanya ini. Ya, Bapak bagikan sekarang. Itu menulis berita yang ada di dekat kalian. Boleh kalian mencari di internet, di media sosial, fotonya dikirim. Bapak minta itu di grup kelasnya itu sudah ada di hari Senin untuk tugas individualnya. Untuk sekarang kembalikan bangku kalian ke tempat semula. Sudah selesai untuk kelompoknya. Sudah lengkap ya? Berarti sudah dengan menerapkan metode diskusi kelompok melalui pembelajaran PJBL, siswa mampu menulis teks berita dengan tepat. Itu. Bagaimana? Dengan pembelajaran inovatif menggunakan teknologi ini, apa kalian senang? Senang apa enggak? Oke, berarti sudah tercapai dengan seperti tujuannya. Oke. Sebelum pulang kita berdoa sesuai dengan latihan masing-masing, berdiri semua. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, sebelumnya kita berdoa. Doa pimpin dimulai. Doa selesai. Silakan ketua kelas mengucapkan. Ya, silakan. Ramo Santi. Dan